ini udah tadi udah semua. Oke. Jadi kita coba dulu ini. Rilis sebenarnya. Apa sambil buka pintu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi di sini saya akan mewawancarai seorang atlet yang dimana dia itu habis atau telah melakukan perlombaan dari Popnas ya? Indonesia Open. Yang dimana itu tingkatnya nasional, tingkatnya nasional. Jadi di sini juga kebetulan saya Fawaz dapat tugas untuk memenuhi PPC, yaitu penanganan perawatan cedera pada cedera bahu untuk seorang atlet renang ya, yang dimana ini ada beberapa pertanyaan untuk saudara siapa namanya? Zlatan ya. Jadi nanti sini saya akan mewawancarai seorang atlet yang dimana itu namanya Zlatan ya. Jadi gini Zlatan, ada beberapa poin, ada pertanyaan berikut. Poin pertama ya, pertanyaan pertama nih, dari 10 jurnal yang telah saya baca ya, yang telah dibaca dan dirangkum semuanya tentang cedera pada olahraga renang, yaitu kebanyakannya cedera bahu ya. Nah, pertanyaannya, apa gejala utama dari cedera bahu? Gejala utamanya itu biasanya latihannya tuh intensitasnya terlalu tinggi. Berarti gejala utamanya itu terhadap latihan intensitasnya terlalu tinggi gitu ya, terhadap seorang atlet. Iya. Jadi gejala awal dari cedera bahu pada seorang atlet itu terhadap latihan yang sangat tinggi ya, intensnya itu yang sangat tinggi, sehingga terjadinya cedera pada bahu seorang atlet. Oke, untuk poin yang kedua, Zlatan. Nah, mengapa perenang mudah mengalami cedera bahu, dan mengapa beberapa gaya renang seperti gaya bebas atau gaya kupu-kupu itu memiliki resiko cedera yang lebih tinggi dibandingkan gaya lainnya, Tan? Karena kalau perenang itu kan bahunya sering pakai muter gini. Ya, Itu juga bisa jadi penyebab cedera. Terus juga kenapa kayak kupu-kupu sama bebas itu rawan cedera? Karena pastinya kan kupu-kupu sama bebas tuh pakai ini ya. Jadi kalau misalkan di spin gitu bisa aja sih punya cedera. Jadi terhadap biomekanikanya ya, gerakannya yang terjadi pada kayak bebas dan ya kupu-kupu gitu ya. Di pergelangan atau ini biomekanika terhadap bahunya gitu, sehingga ini sangat rawan, apalagi itu untuk renang gaya bebas dan renang gaya kupu-kupu. Oke, Tan, poin selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, apa sih tips paling efektif untuk mencegah cedera bahu saat berenang? Sebelum renang itu tambahkan stretching dulu sih. Stretching, betul. Terus? Sama pemanasan lainnya yang ringan-ringan aja biar nggak kaget otot kita tuh pas renang. Berarti tips dari kamu sendiri itu yang paling efektif sebelum atau mencegah terhadap cedera bahu itu kita melakukan stretching yang lebih maksimal gitu ya. Iya. Ya, jadi untuk pertanyaan yang ketiga itu jawaban dari Zlatan jadi nanti kita lebih mengarah ke stretchingnya ya, stretching itu yang lebih maksimal sehingga untuk melakukan gerakan gaya yang lainnya, gaya bebas ya, kupu-kupu, gaya punggung dan gaya dada itu tidak atau terhindar dari cedera pada bahu. Terus yang keempat, next nih,
kapan sih cedera bahu ini cenderung muncul? Misalnya setelah sesi latihan yang intens selama fase catch atau pull ya, atau setelah bertahun-tahun latihan. Dan kapan perenang harus mencari bantuan medis? Kapan cedera bahu ini itu biasanya setelah latihan itu agak kerasa. Nah, jadi setelah dia 2 hari atau 3 hari itu kerasa sakit sih sisinya di bahunya. Terus juga Dan kapan perenang? kapan harus mencari bantuan medis itu secepatnya sih, soalnya kalau didiemin nanti takut terlalu parah. Oke. Jadi untuk kapan cedera bahu ini cenderung muncul itu karena terjadinya setelah latihan atau melakukan perlombaan gitu. Iya, 2 hari ya, iya. itu pastinya nanti bakal terasa di bagian bahu. Nah, dan untuk kapan perenang harus mencari bantuan medis itu harus secepatnya guys ya, supaya apa? Supaya nanti tidak terjadinya bahaya untuk kedepannya gitu. Jadi lebih mengutamakan agar secepatnya untuk ditangani. Oke, poinnya selanjutnya dan poinnya kelima. Bagaimana sih cara yang tepat untuk melakukan pemanasan sebelum berenang dan pendinginan setelah berenang agar dapat mengurangi risiko ketegangan dan cedera pada bahu? Kalau pemanasan sendiri tuh bisa pakai kayak gini, kayak gini, terus diputar tangannya kayak dari buku ini. Udah sih itu biasanya aku ngelakuinnya biar terhindar dari cedera bahu. Dia harus maksimal gitu ya pemanasannya. Harus lama juga pemanasan. Jadi untuk jawaban yang poin 5 ini lebih mengutamakan pemanasan statis itu yang ke bagian tangan juga ya. Iya, Ke bagian tangan itu tuh harus benar-benar maksimal. Apalagi juga kaki kan, dan kaki juga. kaki juga sama, kaki juga harus lebih maksimal untuk pemanasannya. Dan juga dinamis nih. Dinamis tuh kayak gimana tadi yang yang muter biar mekanikanya dinamis kayak gini agar terhindar dari cedera bahu. Oke, poin yang terakhir Tan. Ya, poin yang keenam nih. Apa perawatan yang akan dilakukan jika terjadinya cedera bahu pada orang berenang? Kalau aku sih biasanya dikasih es ya. Jadi itu ada tempatnya, nanti dikasih es, Ya. terus kita dikompres kayak gini sih taruh di bahu biar mengurangi sakitnya gitu di cedera. Jadi itu perawatannya ya, agar tidak terjadinya cedera pada bahu. Jadi untuk jawaban yang nomor 6 ini jawaban dari Zlatan sendiri itu yang dimana nanti kita harus benar-benar dikompres dengan es batu kan? Iya. Dan dikompres dengan es batu untuk mendinginkan memar atau rasa sakit yang terjadi pada bahu ya. Itu untuk perawatan yang terjadi pada cedera bahu pada atlet renang. Oke ya. Oke, jadi guys di sini sudah selesai untuk sesi pertanyaan dan tes dan sesi wawancaranya ya. Jadi kesimpulan dari keseluruhannya itu yang dimana cedera bahu pada atlet renang, penanganan dan perawatannya itu pasti harus benar-benar diutamakan ya, tidak boleh dihiraukan ya, tidak boleh dihiraukan. Karena apa? Nanti takutnya kedepannya itu bakal jadi lebih parah gitu kan. Tadi ya yang lebih diutamakan tadi stretching itu lebih maksimal. Terus soal pemanasan statis sama dinamis juga itu lebih mengutamakan pergelangan tangan, lengan sama kaki juga ya. Itu untuk sebelum atau terhindar dari cedera bahu pada pada atlet renang ya. Terus untuk perawatannya juga guys ya, tadi yang seperti dijelaskan oleh Zlatan ya, yang dimana itu kalau semisal kita udah melakukan pelatihan atau semisal ngerasanya itu udah kayak sakit gitu, nanti kita harus benar-benar sebisa mungkin secepatnya ya itu dikompres dengan es batu ya, agar tidak terjadinya cedera bahu
ya, atau lebih membahayakannya itu nanti sendi-sendinya itu bakal kaku gitu ya. Jadi itu untuk kesimpulannya dari penanganan, perawatan dan pencegahan pada cedera bahu olahraga renang. Jadi jadi kami tutup ya. Itu sekian dari penjelasan Zlatan, atlet dari Indonesia Open yang sudah tingkat nasional, penjelasan dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saya yang dimana itu tentang cedera pada bahu. Oke, kami tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Beneran.